nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tiada dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nama saya saudara Jackson Fauzi Ali, saudara. Oke, marga saya Ali, saudara. Jadi tidak perlu panjang lebar, saudara pasti tahu. Oke, nama saya Jackson Fauzi Ali dari keluarga marga Ali, saudara. Jadi saya tidak perlu panjang lebar, pastinya saudara mengenal marga Ali itu dari mana, saudara. Oke, kita balik lagi ke firman Tuhan. Paulus ditangkap Tuhan pada saat dia mau ke Damsyik, saudara. Ketika ke Damsyik, dia dibutakan oleh Tuhan melihat penglihatan ketika ada cahaya, yaitu cahayanya Tuhan, saudara. Oke, ketika dia sakit 3 hari dia menjadi buta, saudara. Inilah yang menjadi penyebab Paulus menerima Yesus. Ketika dia sakit, banyak orang Kristen belakangan ini nanti sakit, nanti buta, nanti lumpuh, nanti sudah tidak berdaya, sudah habis semuanya, baru katakan, Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang luar biasa. Minta maaf, lagi kuat-kuat, lagi punya apapun, punya segalanya, minta maaf, lupa akan Tuhan. Padahal semua hartanya, semua kekuatannya hanya karena Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Amin, saudara. Kalau memang waktunya kalian harus bertobat tanpa perlu rasa sakit, hari ini bilang, Tuhan, yes, saya mau bertobat. Haleluya. 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 Orang boleh lambaikan tangan, bilang, Tuhan Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus dahsyat. Amin. Orang akan belajar bagaimana Paulus bisa bertahan dalam pertobatan. Oke, orang sudah lihat tadi kesaksian dari teman-teman kita, bagaimana mereka bisa bertahan di dalam pertobatan. Saudara, kalau Paulus ada 3 hal yang saya pelajari, bagaimana Paulus bisa bertahan di dalam pertobatannya, saudara. Karena belakangan ini banyak sekali orang-orang percaya yang tobat kumat, yang tobat kumat, yang tobat kumat, saudara. Dan inilah yang akan saya bilang kepada saudara, 3 hal di mana Paulus bisa bertahan di dalam pertobatan. Saudara, minta maaf, jangan nanti tobat ketika sakit baru setelah senang kumat lagi, saudara. Orang tidak pernah tahu kapan orang mati. Amin. Banyak pendeta yang bilang akhir zaman sudah dekat, saudara. Jadi mari bertobat. Saya mau bilang, bicara akhir zaman, inilah akhir zaman. Tapi mau bilang kiamat, belum tahu kiamat kapan. Tapi satu hal yang pasti, saudara dan saya akan mengalami kematian. Satu hal yang pasti, saudara dan saya akan berakhir di dunia ini dengan kata kematian. Orang tidak pernah tahu kapan orang mati. Tapi bahagianya ketika orang tahu, ketika orang mati, orang ada di surga. Amin. Ketika orang tahu, bahagianya ketika orang tahu, orang menjadi warga surga ketika orang mati, saudara. Jangan sampai nanti pas tutup mata, bebaku dapat di alam surga sana, Tuhan bilang, bukan sini DP tanpa, di sana baru mau menangis sama dengan orang kaya, kisah Lazarus dan orang kaya. Tuhan kalau boleh bilang ke Lazarus, kasih setitik air di dalam lidah saya, saudara.
Dia bilang seperti itu ada kata penyesalan. Tuhan, kalau boleh bangkitkan lagi saya, agar supaya saya mengingatkan keluarga saya yang masih berpesta pora di dalam kehidupan mereka. Hari ini saya mau saudara yang ada di tempat ini, ketika mengalami kematian, saudara tahu saudara ada di dalam mana, yaitu di sorga. Oke, kita akan belajar 3 hal bagaimana Paulus bertahan di dalam pertobatannya. Yang pertama, 2 Timotius 2 ayat 10 sampai 11. Egi akan bacakan untuk orang semua di tempat ini. 2 Timotius 2 ayat 10 sampai 11. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ayat 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Paulus bertahan dalam pertobatannya. Paulus selalu berharap kepada Tuhan. Saudara, sekuat apapun saudaramu, dia mau pejabat, gubernur, wali kota apapun, tanpa ada berharap pada Tuhan, semuanya sia-sia, saudara. Saudara seorang anggota dewan, ketua dewan, siapapun dia, tidak ada apa-apanya di dunia ini tanpa Tuhan di dalam hidupnya. Ada amin, saudara. Yang kedua, dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat 8, kita pelajari, saudara, apa yang Paulus lakukan sampai dia bertahan dalam pertobatan. Filipi 3 ayatnya yang ke-8. Ayat firman ini firman yang sering kita dengar dan kita percaya firman ini sangat memberkati. Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus. Lanjut, Gi. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ini yang saya mau katakan. Poin yang kedua sangat luar biasa. Paulus melupakan masa lalunya. Amin, saudara. Paulus melupakan masa lalunya untuk bertahan di dalam pertobatan. Teman-teman tadi yang bersaksi melupakan masa lalu mereka, saudara. Untuk bertahan di dalam Tuhan, mereka tidak lagi membanggakan kehidupan mereka yang dulu, saudara, tapi mereka banggakan Kristus yang hidup di dalam kehidupan mereka. Haleluya, saudara. Mari, mau bertahan, tinggalkan masa lalumu, pandang Yesus, fokus terhadap Yesus. Poin yang ketiga, saudara, bagaimana Paulus bisa bertahan di dalam pertobatannya. Poin yang ketiga, dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Oke, Paulus memelihara imannya sampai di garis akhir. Ada amin, saudara. Saudara pun hari ini saya mengajak, jaga imanmu terhadap Kristus mulai hari ini. Jangan pernah imanmu goyah cuma karena harta kekayaan. Jangan pernah imanmu goyah cuma karena suatu kepentingan. Oke, banyak orang Kristen belakangan ini, nggak apa-apalah, saling kerjasamalah untuk satu tindakan korupsi. Yang penting manusia tidak tahu. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah tutup mata melihat kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak pernah tidur untuk melihat orang berkehidupan. Dan ingat, saudara, nama saudara tercatat di buku kehidupan, nantinya akan dibaca di akhir zaman. Ketika iman saudara saat ini goyah, ketika iman saudara saat ini tidak lagi bersama Kristus, saudara, tempat saudara bukan Yerusalem baru, saudara. Minta maaf, saya mau katakan, ketika saudara tidak menjaga iman, hidup saudara pastinya ada di dalam neraka. Neraka bukan cuma 1-2 hari, teman-teman bilang tadi. Neraka bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, tetapi neraka itu abadi selamanya, saudara. Amin, saudara. Amin. Neraka itu ada, surga pun itu ada. Di surga kehidupan kekal, hidupmu pasti akan nikmat di surga nantinya, saudara. Mari jaga imanmu di dalam Tuhan.
Thank